Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menyampaikan apresiasi atas pengukuhan Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak atau Batamat dan Forum Koordinasi Dabang Kepala Adat Kalteng sebagai legitimasi kepengurusan lembaga adat yang sah, baik di mata pemerintah maupun masyarakat. Pemirsa, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan SIK MSI menyampaikan apresiasi atas pengukuhan Barisan Pertanahan Masyarakat Adat Dayak dan Forum Koordinasi Dabang Kepala Adat Kalimantan Tengah sebagai legitimasi kepengurusan pemerintah maupun masyarakat. Apresiasi tersebut disampaikan Kapolda Kalimantan Tengah usai menghadiri pelantikan serta pengukuhan oleh Gubernur Haji Agustiar Sabran SIKOM di halaman kantor Gubernur setempat. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Apresiasi tersebut disampaikan Kapolda Kalteng usai menghadiri pelantikan serta pengukuhan Batamat dan Forum Koordinasi Dabang Kepala Adat oleh Gubernur Haji Agustiar Sabran di halaman kantor Gubernur Minggu 24 Agustus 2025. Pada kesempatan tersebut, Kapolda Kalteng menyebut bahwa peran lembaga adat sangatlah penting, khususnya dalam menjaga kearifan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, lanjut Kapolda, dengan dilantiknya dan dikukuhkannya lembaga adat ini diharapkan bisa menjadi peran dalam melestarikan budaya dan tradisi masyarakat Dayak. Lebih lanjut, Irjen Iwan juga mengajak seluruh pengurus lembaga adat agar menjadikan momentum ini sebagai ajang memperkuat sinergi dan koordinasi bersama. Kapolda juga mengajak masyarakat adat bersama-sama memperkuat sinergi untuk menciptakan Harkam Tipmas di bumi Tambun Bungai yang aman dan kondusif ke depannya. Pengurus yang dilantik dan dikukuhkan terdiri dari 238 orang pengurus Batamat, 14 ketua adat sekalteng, 52 orang Forum Koordinasi Dabang Kepala Adat, 807 orang pengurus Batamat, serta 200 orang pengurus ormas atau lembaga. Itulah yang dapat kami laporkan. Saya Bribda Polri Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Polsek Pringgabaya Polres Lombok Timur menggelar penjualan beras SPHP untuk meringankan beban masyarakat. Kegiatan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu. Polsek Pringgabaya Polres Lombok Timur melaksanakan kegiatan penjualan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan ini dilaksanakan langsung di masing-masing polsek sebagai bentuk kepedulian Polri dalam membantu meringankan beban masyarakat. Beras SPHP yang dijual kepada masyarakat tersebut dibanderol dengan harga Rp12.000 per kilogram dan kemasan isi 5 kg. Program ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah melalui Bulog dengan Polri dalam memberikan pelayanan sekaligus menjaga kestabilan harga beras di pasaran. Kegiatan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu. Dengan harganya lebih murah dibandingkan harga pasar, warga dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka tanpa terbebani. Program penjualan beras SPHP ini bukan hanya membantu perekonomian masyarakat, tetapi juga menjadi wujud nyata kepedulian dan empati Polri bersama pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Polres Lombok Timur itu mengadakan gerakan pasar murah yang bertujuan untuk memberikan kemurahan bagi masyarakat dalam hal sembako. Pada saat ini di Hari Raya 17 Agustus, Polres Lombok Timur akan memberikan penjualan beras berupa SPHP dari Bulog dengan harga yang sangat terjangkau. Kita ketahui bahwa beras di pasaran harganya 15 sampai dengan 17 per kilo. Pada hari ini pasar murah kami dari Polres Lombok Timur menjual seharga Rp12.000. Jadi ini sudah terbungkus dalam 5 kiloan. Ini satu bungkus segini kita jual Rp60.000 untuk masyarakat yang ingin membeli secara umum. Selain beras, kami juga menjual minyak, kemudian telur dan gula. Tentunya semua harga di bawah harga pasaran. Pemirsa, pada Sabtu 16 Agustus 2025 di halaman Mapolres Ngawi dipenuhi keceriaan dan semangat kebersamaan
Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Ngawi menggelar berbagai lomba tradisional yang diikuti oleh anggota kepolisian beserta keluarga besar Polres Ngawi. Acara dipimpin langsung oleh Kapolres Ngawi, AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon bersama Ketua Bayangkari Cabang Ngawi, Nyonya Patricia Charles, yang turut hadir menyemarakan jalannya kegiatan. Kehadiran jajaran Bayangkari membuat suasana semakin hangat dan penuh keakraban. Berbagai perlombaan digelar, mulai dari makan kerupuk hingga tarik tambang yang berlangsung sengit dan mengundang gelak tawa. Sorak-sorai dukungan terdengar meriah ketika Satlantas Polres Ngawi berhasil menjadi juara tarik tambang, mengalahkan tim dari satuan lainnya. Tak hanya anggota, anak-anak keluarga besar Polres Ngawi pun ikut serta dalam sejumlah lomba, menjadikan suasana penuh canda tawa dan kebersamaan. Panitia juga menyiapkan door prize menarik yang semakin menambah semarak peringatan kemerdekaan tahun ini. Bahwa kegiatan ini bukan hanya ajang hiburan, melainkan sarana mempererat tali persaudaraan. Humas Polres Ngawi Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Divisi Humas Polri gandeng Kementerian Pertanian RI dan pakar komunikasi dalam forum tematik Bako Humas 2025 yang berlangsung di Kebayoran Park Hotel Jakarta Selatan pada Rabu 26 Agustus 2025. Kegiatan ini berfokus pada sinergi publikasi strategis untuk penguatan ketahanan pangan nasional. Divisi Humas Polri gandeng Kementerian Pertanian RI dan pakar komunikasi dalam forum tematik Bako Humas 2025 yang berlangsung di Kebayoran Park Hotel Jakarta Selatan pada Selasa 26 Agustus 2025. Kegiatan ini berfokus pada sinergi publikasi strategis untuk penguatan ketahanan pangan nasional. Turut hadir mewakili Kadif Humas Polri, Kabag Mitra Ropenmas Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal, beserta jajaran pejabat Humas Polri serta diikuti sebanyak 50 peserta perwakilan Humas dari instansi kementerian dan lembaga Republik Indonesia. Dalam forum tersebut, narasumber dari Kementerian Pertanian RI menyampaikan strategi antisipatif pemerintah dalam menghadapi potensi krisis pangan global. Dengan pendekatan produksi yang presisi dan koordinasi lintas sektoral, Kementan menegaskan pentingnya peran komunikasi publik dalam memastikan informasi kebijakan sampai kepada masyarakat. Tadi kami menyampaikan terkait dengan strategi antisipatif terhadap ancaman krisis pangan dan kami dari pemerintah, dari Kementerian Pertanian sudah melakukan berbagai macam antisipasi, strategi dan juga program untuk mengantisipasi isu-isu krisis pangan yang di dunia dan juga program kami dari Kementerian Pertanian bagaimana untuk meningkatkan produksi ini melalui kolaborasi. Sementara itu, akademisi dan pakar komunikasi menyampaikan pandangannya mengenai peran Humas dalam mendorong keberhasilan program Astacita Presiden RI. Menurutnya, Humas berperan penting dalam menyatukan pesan pembangunan agar dipahami publik secara utuh. Tadi saya menyampaikan tentang peran komunikasi strategis dalam ketahanan pangan sebagai wujud Astacita. Intinya adalah jelas agar Humas Polri bukan hanya sebagai penyampai informasi tapi juga penjaga kepercayaan publik. Karena komunikasi yang salah bisa bikin gaduh, tapi komunikasi yang benar bisa bikin bangsa jadi tangguh. Ya, harapannya sederhana, semoga setiap polisi lewat tim humasnya mampu menjadi bahasa hati rakyat. Jadi bukan hanya menjaga jalan raya, tapi juga menjaga jalan rezeki dari sawah, dapur hingga meja makan rakyat. Baik perwakilan Kementerian Pertanian maupun pakar komunikasi turut mengapresiasi inisiatif Divisi Humas Polri dalam memfasilitasi ruang kolaborasi antar instansi dan akademisi yang dinilai relevan dan strategis untuk mendukung agenda ketahanan pangan nasional. Dan kami mengapresiasi kepada Bako Humas Polri yang hari ini mengadakan forum tematik dan ini akan memberikan informasi kepada masyarakat yang sangat beragam, informasi-informasi positif sehingga yang diterima adalah informasi yang memang itu nanti untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Terima kasih. Tentu kita sangat mengapresiasi teman-teman Humas Polri dengan gelaran Bako Humas 2025 ini yang menjadi bukti nyata bahwa Polri betul-betul paham
perang ke depan bukan hanya soal senjata, tapi soal narasi. Dan Humas Polri telah menunjukkan dirinya siap menjadi garda komunikasi bangsa. Sinergi antar instansi dan dukungan akademisi dalam forum tematik Bako Humas Divisi Humas Polri menunjukkan bahwa publikasi yang presisi dan terkoordinasi merupakan fondasi utama dalam mendukung kebijakan nasional. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Willy Amanda, Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.